Baik anak-anak, sekarang Ibu minta kalian untuk membuka buku paketnya halaman 91. Baik, Bu. Ingat halaman berapa? Halaman 91. 91. Terus kalian baca lagi. Di situ ada naskah hadis tentang niat yang sudah kemarin kalian artikan. Ingat nggak kemarin kalian mengartikan hadis itu ya? Nah sekarang kalian baca lagi hadisnya 3 kali. Ibu tunggu ya. Kalian baca 3 kali ya, 3 kali. Ingat 3 kali. Sudah dibaca semuanya? Sudah, Bu. Sudah. Sekarang kita akan menghafal tentang hadis ini. Hadis yang tadi sudah kalian baca dan sudah kalian artikan kemarin. Hadis tentang apa? Tentang niat. Ya. Nah, sekarang kita baca bersama-sama. Ibu dulu, lalu kalian ikutin. Ya. Kemudian kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, sekarang baca bersama-sama lagi. Sekali lagi ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Nah, sekarang kalian baca sendiri ya. Oke, kan udah dibaca tadi dituntun sama Ibu. Sekarang kalian coba baca sendiri sambil dilihat buku paketnya ya. 1, 2, 3. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fahijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Pinter anak-anak Ibu semuanya ya. Sekarang kan semuanya pada duduk berdua-berdua kan. Nah, kalian saling kerjasama ya untuk menghafal. Yang belum hafal
bantuin temannya, teman sebangkunya belum hafal. Nanti kalian saling setor menyetor dan ibu akan mengawasi ya, ibu akan satu-satu ke tempat kalian. Nah udah, tadi ibu udah ngecek ya, semuanya pada bekerja sama, aktif ya, udah pada hafal juga hadisnya. Mudah kan? Mudah tidak? Mudah, Bu. Ya mudah, pendek hadisnya ya. Hadisnya tentang niat. Nah sekarang kalau sudah menghafal, kalian semua buka buku paketnya lagi, halaman 95. Baik, Bu. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Siti udah dibuka, Siti. Siti jangan main terus. Siti jangan main terus. Kan gak boleh di kelas main ya. Ini Muhammad, kenapa kamu makan di kelas? Kan udah istirahat tadi. Ya, simpan makanannya, simpan. Udah. Sekarang semuanya buka halaman 95 ya. Kalau sudah dibuka, sekarang kalian coba baca judulnya. Ya, memahami isi kandungan hadis tentang niat. Nah, kalian baca dulu sendiri selama 10 menit. Ya, kalau sudah dibaca semuanya, nanti baru ibu terangkan kepada kalian tentang hadis yang sudah kalian hafalkan ini. Baik, kalian sudah selesai membaca semuanya? Sudah. Alhamdulillah. Nah sekarang giliran ibu yang menjelaskan kalian tentang isi kandungan hadis niat tadi. Jadi hadis yang tadi kalian hafalkan itu tentang apa? Tentang niat. Niat. Ya, tentang niat. Jadi awalnya itu hadis tersebut itu adalah jawaban dari pertanyaan seseorang yang hijrah, ikut hijrah sama Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Jadi ada seorang laki-laki yang dia itu hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama Rasulullah, tapi dia niatnya adalah sebenarnya dia ingin menikahi seseorang wanita yang bernama Ummu Qais. Jadi dia seorang laki itu mau menikahi Ummu Qais, tapi Ummu Qaisnya mau ikut hijrah sama Rasulullah ke Madinah. Jadi akhirnya dia ikut juga hijrah ke Madinah, tapi niatnya adalah untuk mau menikah gitu, mau menikah dengan Ummu Qais itu. Nah kemudian setelah selesai hijrah kan sampai ke Madinah, dia bertanya kepada Rasulullah apakah hijrahnya itu diterima, mendapatkan pahala atau tidak. Nah Rasulullah menjawab dengan hadis tadi ya. Hadis tadi gimana bunyinya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilai. Jadi kata Rasulullah, sesungguhnya setiap amal ibadah itu tergantung niatnya. Barang siapa hijrah karena Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang ingin diperolehnya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ia tuju. Maksudnya gimana anak-anak? Hijrahnya kepada yang ia tuju. Maksudnya adalah hijrahnya itu tergantung dari niat awalnya. Ya, karena si laki-laki niat awalnya untuk menikah dengan Ummu Qais, maka hijrahnya ya untuk menikah dengan Ummu Qais, bukan untuk Allah dan Rasulnya. Jadi hijrahnya nggak mendapatkan pahala dari Allah karena dia niatnya bukan untuk mendapat pahala. Jadi maksud isi kandungan hadis ini adalah jika kita beribadah, kita harus diniatkan karena Allah semata ya. Jadi kita harus ikhlas untuk Allah. Dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan, kita harus diniatkan karena pahala. Ya, dalam melakukan semua hal lah. Ya, jadi apa yang kita lakukan, apapun yang kita lakukan, itu tergantung dari niat awal kita. Kalau kita belajar supaya pintar, ya udah kita belajar untuk pintar. Jadi kita belajar ya pintar akhirnya. Tapi kalau kita belajar untuk pintar dan untuk mendapatkan pahala dari Allah karena kita sudah menuntut ilmu, nah
Nah, maka kita akan mendapatkan pintar, mendapatkan ilmu, dan juga mendapatkan pahala dari Allah. Jadi niat ini harus hati-hati ya. Dan niat itu tempatnya di mana? Di dalam hati. Jadi kalau kita sholat, kita berniat dalam hati, bukan diucapkan ya. Jadi kita niatnya letaknya di dalam hati. Mau sholat, mau ngaji, mau sekolah, bahkan kalian sekolah niatnya untuk apa sih sekolah? Ya, untuk mendapatkan ilmu. Tapi jangan lupa juga kalau kita menuntut ilmu, kita dapat pahala dari Allah, karena menuntut ilmu itu adalah jalan menuju surga. Jadi mulai sekarang tambahin niatnya, bukan karena mau dapat ilmu, bukan mau pinter doang, tapi mau mendapatkan pahala juga dari Allah ya. Jadi mulai sekarang kalau kalian melakukan ibadah, berdoa, apapun harus diniatkan semata-mata karena Allah dan mengharap pahala dari Allah. Nah, jadi itulah isi kandungan niat. Apa sih? Maksudnya makna dari hadis yang sudah kalian hafalkan, yang sudah kalian baca, yang sudah kalian artikan kemarin satu persatu per kata ya. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah kalian mau bertanya kepada Ibu gitu? Apakah ada pertanyaan? Saya tidak, Bu. Iya, tidak ya, yang di depan. Tidak ya, Siti tidak. Vika tidak. Terus siapa ini yang di depan ini yang cantik? Malu-malu, nggak mau dijawab. Yaudah, sekarang karena kalian tidak mau bertanya, maka Ibu yang bertanya. Ibu akan membuat pertanyaan. Nah, kalian menjawabnya diskusi dengan teman sebangku kalian. Ya. Jadi, sekarang dengarkan dengan baik pertanyaan Ibu. Ya, ternyata saking asiknya mengajar, Ibu lupa kalau suasana kelas kita dari tadi gelap ya. Karena memang mau hujan. Sekarang kita udah nyalain lampu. Oke, jadi karena tadi udah Ibu tanya tapi kalian gak ada yang mau bertanya tentang materi kita, bukan materi ya, tentang pelajaran hari ini, yaitu isi kandungan hadis tentang niat itu. Jadi Ibu yang mau memberikan kalian memberikan kalian tugas ya. Yang jangan ngeluh, tugas lagi, ingat tugas biar kalian bisa, biar kalian pintar, biar kalian dapat ilmu ya. Nah, jadi tugas kalian adalah tugasnya masih dengan teman sebangku ya, masih bekerja sama dengan teman sebangku. Jadi nanti kalian diskusikan lagi apa yang Ibu sampaikan tadi. Jadi kan Ibu udah menjelaskan tuh tentang isi kandungan niat ya, hadis tentang isi kandungan hadis tentang niat ya. Ini kan udah Ibu jelaskan. Nah, sekarang kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian, siapa yang mau tampil. Semuanya dapat tampil ke depan kelas. Jadi tinggal bagi aja. Ada yang bertugas untuk melafalkan hadis tentang niat tadi, qala Rasulullah SAW sampai akhir ya, innamal a'malu binniyat sampai akhir. Terus yang satu lagi adalah menjelaskan isi kandungan hadisnya ya, seperti yang udah Ibu sampaikan. Apa yang udah kalian dapat itu apa, jelasin lagi di depan kelas ya. Apa yang kalian dapatkan dari yang Ibu sampaikan itu jelasin lagi di depan kelas, dan kalian juga membaca hadisnya di depan kelas. Jadi silakan atur siapa yang mau baca hadis dan siapa yang mau menjelaskan isi hadisnya. Nah, sekarang Ibu beri waktu untuk persiapan kira-kira berapa menit ya? 15 menit cukup kali ya? Enggak, kelamaan. 10 menit. Iya, kelamaan. 5 menit aja ya. Siap? Siap nggak? Siap. Baik, kalau begitu silakan mulai diskusi. Oke, udah selesai ya. Walaupun belum semua, udah ada tiga kelompok. Enggak, tadi 4 ya. Yang bangku Siti sama temennya, terus Ahmad sama Adam ya tadi ya. Terus siapa yang di sebelah sini? Vika sama Anissa ya, udah maju semua ya, walaupun belum semua, tapi yang belum maju hari ini minggu depan Ibu tagih untuk maju lagi ke depan kelas
ya. Ingat, nggak ada yang bebas dari tugas maju ke depan kelas. Kalian harus terbiasa untuk berbicara di depan kelas, nggak perlu malu-malu ya. Nah, sekarang ada tugas lagi. Jangan ngeluh ya, waktunya masih banyak, jadi masih ada tugas untuk kalian. Gampang kok ini, kalau waktunya habis, tugasnya jadi pekerjaan rumah. Tugas yang terakhir adalah kalian harus nulis hadis yang udah kalian hafal. Jadi tulis lagi hadis tentang niatnya, Arabnya, dan juga terjemahannya. Serapih mungkin, sebagus mungkin ya. Dan habis itu kertas tempat kalian nulis hadis tadi dan artinya itu dihias ya, dihias dengan warna-warna apalah, pakai pensil warna, pokoknya serapih, sekreatif mungkin ya. Jangan asal-asalan, nanti nilainya juga sedikit. Nilai tergantung kekreatifan kalian. Siapa yang mau nilai bagus, maka kalian harus kreatif. Oke, kalau begitu cukup sampai di sini. Oke, jadi mengerti kan tugas menulisnya? Nah, silakan kerjakan dari sekarang.